长青，你醒了。哦，长青，今后你便留在昆仑。还是第一次有外人会看。长青哥哥，爷爷放心，大爷爷说，寻得不老神，至青莲种子内，就一定会取来不老神球。只要在昆仑的仙剑大会，次的收徒仪式刚过半，我说难怪我石剑长老要收徒，不知到底是什么天之骄子。看来我派昆仑三大镇派之宝天风下青侯，灵力果真强劲。雪月风，莫千雪。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Maka kali ini kita bakal melanjutkan dari yang kemarin nih, The Legend of Lotus Fairy Sword atau Qinglian Jinsan Chuan. Nah, di part kali ini guys, kita bakal melihat nih, Sekte Kundun mengadakan acara perekrutan murid untuk si Changqing dan juga Zhesun. Di sana bakal ada murid-murid pribadi para petinggi yang sangat kuat dan berbakat. Namanya juga ajaran langsung ya kan? Tapi sekuat apakah mereka? Mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita semua sudah melihat. Setelah menjelaskan semuanya, si wanita misterius pun menasihati Changqing agar terus berlatih dengan keras dan meningkatkan kekuatan. Gak lupa dia melemparkan Changqing ke dalam air supaya bisa terbangun dari pingsan. Dan benar saja setelah lama pingsan, dia pun bisa terbangun. Awalnya sih dia nggak percaya ya, dan menganggap kalau semua yang tadi yang dialami itu cuma mimpi. Namun dirinya cukup terkejut setelah melihat ada tanda kekacauan yang muncul di telapak tangannya. Tanpa basa-basi, dia mencoba berkonsentrasi untuk membuktikannya guys. Tapi apa yang terjadi? Benar saja dia bisa langsung masuk ke kesadaran ilahi. Alhasil dirinya pun kesenangan karena dia bukanlah seorang sampah, melainkan keturunan dewa guys. Dia pun mencoba berkultivasi dalam meningkatkan kekuatan. Dan benar saja, seluruh kekuatan yang dia kumpulkan masuk ke dalam monumen kekacauannya guys. Alhasil nggak perlu waktu lama, dia langsung berhasil menerobos ke langkah kedua pelatihan Qi. Yang dimana itu membuat dirinya sangat yakin sekarang percaya diri bisa menggunakan kekuatan legendaris yang ada di dalam tubuhnya. Dia pun mulai bertekad untuk menerobos ke langkah ke-9 agar dirinya menjadi lebih kuat untuk melindungi sang adik. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys ya. Setelah itu, Qiuye datang untuk melihat keadaannya Changqing. Namun kali ini dia terkejut karena Changqing sudah sadar dan sedang berkultivasi di tempat tidur. Dirinya langsung bergegas maju dan menghampirinya guys. Changqing yang merasakan ada seseorang datang langsung menghentikan kultivasi dan menghampiri Qiuye. Mungkin supaya nggak ketahuan kali. Saat mereka saling berhadapan, Changqing langsung memberikan salam hormat kepadanya. Namun Qiuye memastikan agar tidak perlu terlalu formal atau terlalu sopan karena sebenarnya dia sendiri adalah teman lama ayahnya Changqing. Dia juga memberikan berita kalau mulai sekarang Changqing itu bisa tinggal di Kunlun mereka nih. Dengan begitu, Changqing pun menjadi sangat senang dan berterima kasih karena lebih aman daripada di tempatnya guys. 长青，你醒了。哦，长青，今后你便留在昆仑。 Wei mencoba mengecek kondisi tubuh Changqing yang sudah lama pingsan. Dia terkejut karena Changqing berhasil menerobos karena berikutnya dan semua lukanya sudah sembuh. Namun dikarenakan Changqing mulai bisa menerobos ranah, itu berarti guys, dirinya memiliki kesempatan untuk menjadi pedang abadi. Changqing auto tersipu malu dong. Dia beralasan kalau mungkin energi Kunlun lah yang sangat bagus, membuat dirinya bisa meningkat dengan begitu cepat. Changqing sangat senang karena selama 16 tahun dia berkultivasi dan mencoba menerobos langkah. Baru kali ini ada orang yang memandangnya hebat dan memujinya guys. Qiuye pun menawarkan Changqing
untuk menjadi murid pribadinya dan memberikan informasi yang sama seperti si kakek, yaitu kekuatan sebenarnya berasal dari hati. Sontak tanpa pikir panjang, Chan Qing setuju dong guys, langsung memberikan hormat kepada guru baru. Tidak lama dari itu, Zhisun dan gurunya pun juga datang untuk menyeguk Chan Qing. Saat melihat kakaknya sudah bangun, Zhisun auto memanggil dan berlari ke arahnya serta memeluknya guys. Kakak adik paling sayang nih. Namun mereka akhirnya tersadar dan tersipu malu kalau di ruangan itu terdapat Qiuya dan juga gurunya Zhisun. Sontak mereka berdua yang merasa mengganggu pun segera pergi ke depan ruangan guys. Setelah kepergian mereka berdua, Zhisun kembali memeluk Chan Qing. Dia tidak menyangka kakaknya beneran bangun. 还是第一次有外人会看。长青哥哥， Chan Qing berusaha menenangkannya dan mengingatkan janji kalau dia kan akan melindungi adiknya ini. Yes, Zhisun pun jadi teringat dan menunjukkan kalau dia diberikan biji teratai hijau yang berisikan jiwa si kakek. Dia juga memberikan informasi kalau sang kakek itu bisa dibangkitkan kembali, yaitu hanya dengan satu cara guys, menggunakan air mata awet muda yang ada di Kunlun. Terlebih lagi dia mendapatkan informasi kalau ada turnamen pedang abadi di Kunlun yang berhadiahkan tiket masuk ke Gua Kunlun untuk mendapatkan air mata awet muda ini. Wow, kesempatan bagus. Sehingga Chan Qing pun berjanji dia bakal berusaha mencoba menghidupkan si kakek kembali. Namun di satu sisi dia juga agak khawatir sih, karena menurut informasi yang dia dapat, Gua Ilahi Kunlun itu sangatlah berbahaya. Jadi mau gimana mungkin dia membiarkan si adik Zhisun untuk masuk ke dalam, ya kan? Zhisun pun langsung marah guys, karena si kakak tidak percaya kepadanya. Mereka pun akhirnya bercanda tawa bersama-sama bersenang di sana karena sudah kangen satu sama lain, ya kan? Qiuya dan gurunya Zhisun yang melihat itu pun menduga kalau hubungan kakak beradik ini jauh melebihi orang normal. Mungkin maksudnya lebih ke pacar atau kekasih kali ya. Tapi ternyata bukan itu maksudnya. Jadi mereka yakin kalau semisal si Chan Qing dan Zhisun tidak saling mendukung satu sama lain, pasti mereka bakal mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Karena keduanya itu tumbuh besar tanpa orang tua alias yatim piatu. Jadi ya dari kecil udah bareng-barengan terus, pas gede pun harus membutuhkan satu sama lain guys. 爷爷放心， 大爷爷说，寻得不老神，这青莲种子内就一定会取来不老神球。只要在昆仑的仙剑大会， Gak lama dari itu, Qiuya memberikan beberapa obat mujarab untuk membantu Chan Qing dalam kultivasinya. Karena besok acara penyelisihan untuk masuk ke turnamen pedang abadi bakal segera dimulai. Gak lupa Chan Qing berterima kasih kepadanya. Keesokan harinya suruh orang-orang Kunlun berkumpul di sebuah aula. Para murid-murid yang ada di sana pun sudah mendengarkan berita soal pemimpin Qiuya yang ingin merekrut seorang murid setelah sekian lama. Katanya sih Qiuya itu orangnya susah pilih murid guys. Mereka juga bingung karena biasanya acara penerima murid ini berlangsung hanya 7 tahun sekali. Namun kali ini baru aja masuk bulan ke-6, Kunlun sudah merekrut murid lagi. Namun ada juga beberapa murid yang seakan tidak peduli, karena sebenarnya hanya murid-murid pribadi para petinggi lah yang bisa mengikuti turnamen pedang abadi ini guys. Oh, jadi murid-murid hebat dan berbakat saja bisa ikut nih. Alasannya itu dikarenakan murid-murid terpilih para petinggi sudah diwariskan yang namanya keahlian tubuh emas serta kekuatan pedang abadi dari para petinggi itu. Jadi singkatnya mereka kan punya dua kekuatan nih. Dan dengan itulah mereka bisa masuk ke tanah terlarang Gua Ilahi di Kunlun untuk mengambil air mancur awet muda. Gak lama dari itu, ada seseorang yang datang ke aula menggunakan pedang terbang, yaitu murid dari petinggi pedang ungu Tuan Qianyi.
Dia sangat penasaran siapakah orang yang akan direkrut oleh Chiwuya guys. 次的收徒仪式刚过半，我说难怪我石剑长老要收徒，不知到底是什么天之骄子。看来我派昆仑三大正派之 Sontak para guru pun memarahinya karena si Qianni ini terlalu banyak bacot. Untungnya ada Tianting Zhenzhen yang menenangkan situasi, karena buat dia kan si Qianni itu cumalah anak yang aktif, masih bocah juga. Ada juga murid dari kepala Akademi Xuan Yu yang bernama Xia Qinghou pun ikut datang. Diketahui kalau Qinghou ini memiliki kekuatan spiritual yang super kuat. Setelah itu ada seorang wanita cantik yang datang kaula dan bernama Mo Qiansui. Qianyi auto penasaran di manakah murid baru yang akan direkrut oleh para petinggi. Yang tidak lain yaitu adalah Zhisun dan Zhan Qing guys. Pertemuan para murid kuat, apakah Zhisun dan Zhan Qing bisa menunjukkan kekuatan mereka? Minimal bikin mereka ketar-ketir lah ya. 夏青侯，灵力果真强劲。九月风，莫千雪。 Jangan kemana-mana dulu dong. So kita lihat dulu sebagai spoiler untuk part 11 nih. Jadi singkatnya, kita bakal melihat para petinggi Zhan Qing dan Zhisun sedang berkumpul di suatu tempat. Xuan Yu dan juga tetua pedang ungu yang tidak setuju akan keputusan Chiwuya guys. Semua itu dikarenakan si Zhan Qing yang dianggap terlalu lemah. Basis kultivasinya terlalu rendah. Sedangkan pewaris kekuatan pedang es milik Chiwuya itu harusnya bukan orang sembarangan. Jadi mereka nggak setuju guys. Chiwuya merekrut Zhan Qing menjadi murid pribadi. Gilanya mereka menganggap Chiwuya itu bermain-main dan menyepelekan masa depan klan Kunlun. Wadidaw. MC kita diremehkan mulu guys. Nggak cuma murid tapi para petinggi juga terus meremehkannya. Parah banget. So selesai dulu untuk part 10 Legend of Lotus Fairy Sword atau Qinglian Jinxian Chuan. Seru juga kan buat tombol satu ini? Tapi satu hal yang pasti guys, yaitu hanya di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua yang udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.